ada yang baru di episode kali ini. Dan achievement terbaik itu kan lewat karya aja gitu. How come? Kok bisa sih suka sama tokoh ini? Orang-orang Minangkabau ini ternyata tidak hanya berkontribusi sebagai founding fathers, bahwanya merantau di Minangkabau itu kan merantau pergi untuk kembali kan. Entah itu kembali secara fisik atau kembali secara intelektualitasnya gitu. Modal besar sih bagi kita generasi muda untuk melihat jendela dunia yang lebih luas. Putar film Usmar di kota kelahiran. Mengagumi orang yang masih hidup itu sangat besar potensi untuk kita kecewa. Tambah lagi nanti udah Arif di sana, pasti ada isinya banget. Buka pameran Usmar Bukit Tinggi, itu langsung dibuka oleh Riri Riza. Menurut seorang Arif Malin Mudo, mah COVID terbentuk pola kerja yang baru. Lah hijau ada untuang. Saya berharap film itu bisa mewakili saya 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Hai pendengar setia RRI Bukit Tinggi, kembali lagi bersama saya Mutia Utami. Tentunya akan membawa Anda dalam obrolan seru dan menarik bersama narasumber kita ya. Dan ada yang baru di episode kali ini. Nah, kalau Anda adalah penggemar film dan bermimpi jadi sineas yang sukses, pastinya Anda bakal suka banget sama edisi podcast kita kali ini. Nah, kita bakal membahas nih serba-serbi dunia perfilman. Okay? And it's an honor for us dimana kita kedatangan tamu yang merupakan sutradara berdarah Minang, yang sukses dengan beberapa judul filmnya. Di antaranya Surau dan Sile, Liam dan Laila, juga Perjalanan Pertama. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Arif, atau yang lebih akrab kita sapa Arif Malin Mudo. Halo, udah Arif. Halo, ini Tia. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Ramadan ke-15 ya. Ya semoga kita bisa makin mengejar hari-hari terakhir ini jadi makin baik. Amin amin ya robbal alamin. Karena kita nggak tahu nih ya, tahun depan kita masih akan mendapati bulan Ramadan atau tidak ya. Iya. Oke baik. Nah udah Arif, ini ngomong-ngomong kita janjian gak nih tadi nih? Kok bisa nuansa biru-biru ini yang kita kenakan? Iya. Ini karena tadi cerah banget kan, Gunung Merapi kelihatannya sangat full, terus Gunung Singgalangnya juga sangat indah. Jadi memang pas lah view-nya nih luar biasa buat hari ini ya gak sih? Bang, ini wonderful nih, hari ini wonderful today. Oke. Nah udah Arif, tadi di awal ya spoiler sedikit ya, ini manggilnya siapa nih nanti nih, abang atau udah aja, karena lebih suka jadi orang kampung katanya gitu. Oh iya. Lebih bangga gitu ya Dea. Oh iya. Lebih bangga alhamdulillah, karena kebanyakan nih ya orang-orang tuh kalau udah merantau, sukses di rantau, itu akhirnya ada kesan kayak aku orang Minang, aduh agak-agak gimana ya gitu. Tapi udah Arif dengan bangganya memperlihatkan ke kita semua bahwa saya adalah seorang Minangkabau. Gitu Iya, karena itu sebenarnya bagian dari pembukaan jati diri aja sih. Jadi sebenarnya setiap orang boleh dipanggil seperti apa, boleh di framing seperti apa. Tapi kalau menurut saya yang membedakan seseorang itu sebenarnya kan adalah achievement, dan achievement terbaik itu kan lewat karya aja gitu. Jadi mau dipanggil Uda, mau dipanggil Mama, mau dipanggil apa gitu ya, sesuai dengan Dima Bumi Dipijak, di situ langit dijunjung. Asik. Gitu kali ya. Iya, benar banget. Pas lah. Oke, udah Arif. Ya. Ini dapat info nih. Yep. Ya, ada bocoran kalau udah Arif ini suka komik. Nah, Iya. Bener berarti ya. Oke, suka komik tapi kok jadi sutradara film, bukan ya jadi komikus? Karena memang baru kita ketahui itu pas sudah besar ya, bahwa saya ternyata umur berapa? Umur suka komiknya sebelum TK. Oh, sebelum TK malah udah suka komik. Yang saya baca itu Kung Fu Boy sih. Jadi memang cerita bergambar seperti itu sebenarnya kan udah menghantarkan kita secara nggak sengaja untuk ikut masuk ke dalam cerita yang didukung sama gambar. Jadi proses picturisasi namanya di kepala kita itu udah sangat terbantu banget. Dan itulah yang sebenarnya membuat secara nggak sadar sebenarnya kita udah terbiasa merangkai-rangkai gambar di kepala gitu. Oh, oke. Tapi yang barusan saya buat itu saya baru tahunya setelah dewasa ya. Setelah dewasa baru sadarnya. Gimana nih prosesnya kok bisa gitu loh? Pertama karena di dunia komik itu kan kita dari satu halaman ke halaman lain itu
kita kan punya rasa curious ya. Kita penasaran ini berikutnya lanjutannya apalagi gitu gitu. ya. Nah, dan memang di situ kan gambar-gambar yang muncul itu biasanya kan gambar-gambar yang dianggap paling mewakili adegan itu. Oh iya, pasti. Misalnya kalau kita nonton lagi. Kalau kita baca misalnya komik kungfu atau komik silat misalnya, pasti kita disuguhkan gambar-gambar part misalnya bagian si tokoh utamanya berantemnya. Terus kalau dipukul ada efek anginnya segala macam. Iya. Nah, itu sebenarnya yang membantu kita gampang berimajinasi. Karena sebenarnya hidup kita dari hari ke hari ini kan harus dari imajinasi juga. Kita nggak bisa jalan ya udahlah besok hidupnya seperti apa, terserah aja, nggak bisa. Kita harus hidup dari imajinasi. Betul sekali. Jadi imajinasinya benar-benar terbangun dengan baik ya. Iya. Wah, luar biasa nih ya. Nah, dan ternyata ya Uda Arif ini juga suka sama seorang tokoh. Nah, ya Usmar Ismail. Yes. Wah, how come? Kok bisa sih suka sama tokoh ini? Dulunya waktu awal masuk ke sekolah film, saya tuh dikenalkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh perfilman dan sebagian besar itu bukan dari Indonesia. Oh, dari luar malah. Dari luar. Oke. Kemudian dari seiring berjalannya proses literasi itu, baru saya mulai kembali membaca, baru perlahan-lahan tahu bahwasanya orang-orang Minangkabau ini ternyata tidak hanya berkontribusi sebagai founding fathers yang membangun konsep-konsep dasar kebangsaan lah. Kita bisa sebut mulai dari Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, M. Yamin, dan Agus Salim dan banyak lagi yang lain lah, the Grand Old Man ya dipanggilnya oleh Soekarno. Nah, ternyata di bidang yang kita anggap selama ini hanya bidang hiburan, gitu, ternyata ada satu tokoh Haji Usmar Ismail yang ternyata lahirnya itu di Bukit Tinggi. Dan itu yang memantik rasa kebanggaan, maksudnya ternyata di Bukit Tinggi ini semuanya ada gitu ya potensi manusianya, dan baik yang sedang merintis karirnya atau bahkan yang sudah wafat pun bisa jadi teladan. Nah, dari saat itulah saya mulai mencari tahu lebih lanjut siapa sih sosok ini gitu. Maksudnya kan kita membayangkan ini beliau ini berkarir atau memulai aktivitinya itu justru sebelum Indonesia merdeka. Jadi saya berpikir seperti apa sih penjajahan di Indonesia khususnya di Bukit Tinggi, kok masih ada manusia-manusia yang bisa semerdeka itu untuk menemukan jati dirinya, mengembangkan potensi di dalam dirinya, dan tentu dia tidak terlepas dari budaya merantau yang paling utama. Tetap ya budaya merantau ini nih yang tentunya juga dipedomani ya sama Uda Arif. Karena Bapak Usmar Ismail itu usia SMP udah nggak bersama orang tuanya lagi. Wah, kalau Uda Arif sejak kapan nih? Saya justru malah lebih banyak sama orang tua sebenarnya. Jadi sampai kuliah pun kan saya masih bersama orang tua kan. Jadi ternyata banyak orang yang lebih jago, banyak orang yang secara mental itu tertempa. Itu yang membuat makin cepat itu proses pendewasaannya, makin cepat tumbuh jati dirinya, makin berani dia berhubungan dengan dunia luar. Balik lagi dengan konsep bahwanya merantau di Minangkabau itu kan merantau pergi untuk kembali kan. Entah itu kembali secara fisik atau kembali secara intelektualitasnya gitu. Wow, atau mungkin juga kembali sebagai nama. Ya, ada juga seperti itu kan untuk dikenang. Semoga dikenang yang baik-baik. Nah, gitu. Ya dikenangnya tuh pasti yang baik-baik aja. Oke. Nah, kalau untuk personality-nya dari Usmar Ismail ini apa yang paling identical yang disuka nih sama Uda Arif? Pertama itu karena beliau itu suka membaca. Itu sama yang sama. Dan ternyata secara genetis ayah beliau adalah seorang guru di Quick School. Mata pelajaran bahasa Melayu. Dan gak hanya sampai di sana, Bapak Ismail Datuk Tumangguang itu juga di zaman Hindia Belanda itu juga bahkan ilmunya itu dimintai tolong sama pemerintah Hindia Belanda untuk mengajarkan bahasa Melayu itu sampai ke Bandung, Sulawesi, sampai ke Makassar. Jadi mau nggak mau memang benar nggak ada yang istilahnya itu keberuntungan ya, faktor genetika, warisan apa yang diwariskan oleh para orang tuanya ke anak-anak itu sangat
mempengaruhi karakter anaknya. Jadi Usmar yang suka membaca itu, menurut saya itu modal besar sih bagi kita generasi muda untuk melihat jendela dunia yang lebih luas. Terus yang kedua, waktu saya riset untuk pameran 100 tahun Usmar Ismail tahun 2021, kan sempat diskusi sama pihak keluarga, anak-anak beliau. Ada satu hal yang karena saya mendiskusikan itu saat saya sudah menjadi ayah, ada cerita yang benar-benar sangat memikat hati adalah apa itu? Pak Usmar itu kalau menulis skenario, biasanya dia tuh pergi ke sebuah tempat. Yang misalnya jauh dari Jakarta. Tapi di awal diajak dulu anak-anaknya dan istrinya. Terus diajak bareng dulu gitu. Terus di tempat itu beliau mulai menulis pakai kain sarung. Terus anaknya tetap bisa main ayunan di kain sarungnya itu. Jadi orang sekeren itu ternyata family man gitu ya. Nah, itu kan jadi cerminan juga buat kita. Maksudnya kita udah ngapain aja nih buat anak gitu. Apalagi sebagai orang yang baru belajar jadi ayah, saya merasa itu hal yang perlu diteladani gitu. Jadi mau karirnya sebagai filmmaker kah, mau karirnya sebagai guru kah, entertainer kah, jadi seorang politisi kah, jadi seorang negarawan sekalipun ya mega project kita itu adalah family kan. Family, ya benar banget. Itu sih. Personal. Tadi kan nanya yang personal ya. Iya. Yang identik banget gitu ya sama Usmar Ismail. Iya, beliau adalah sosok yang family man. Family man. Dan udah Arif sudah rasa-rasanya sejauh ini sudah berhasil menjadi family man? Belum ada kata berhasil sebelum kita meninggal ya. Jadi sebenarnya pencapaian tertinggi ya. Jadi kita mencoba ke arah situ sih. Berproses. Karena mengagumi orang yang masih hidup itu sangat besar potensi untuk kita kecewa. Jadi makanya kalau kita mau ngambil teladan itu baik dari orang yang udah mendahului aja gitu. Karena orang kita teladani hari ini atau kita kagumi hari ini bisa jadi 3 hari lagi dia berubah. Tidak seperti itu. Karena sangat dinamis kan. Iya betul sekali ya. Wah, amazing. Oke, nah udah Arif. Ini dari hal-hal yang dimiliki oleh seorang Usmar Ismail gitu ya. Nah seperti karyanya. Nah itu kalau karyanya sendiri yang benar-benar paling gak bisa nih untuk bikin udah Arif ini move on, karya yang mana? Yang benar-benar melekat banget karya beliau. Nih kayaknya aku terinspirasi banget nih gitu. Iya, yang paling identik itu bagi saya sebenarnya film-film beliau tuh banyak ya. Bahkan dari tahun 50 beliau bikin film sampai 71 beliau meninggal kan cuman rentang waktu cuman 20 tahun itu. Cuman sebagai sebagai bapak perfilman nasional yang beliau lakukan itu sangat dimensinya sangat banyak sekali. Sebagai sutradara, sebagai penulis skenario, sebagai produser juga. Jadi banyak sekali. Salah satu yang paling itu adalah Harimau Campa. Jadi apa di balik kisah itu yang paling menginspirasi? Karena film itu adalah film yang dibuat oleh bangsa yang baru saja merdeka dengan latar cerita Minangkabau. Tapi dengan tujuan diplomasi budaya ke seantero dunia. Jadi film Harimau Campa itu secara cerita sederhana ketika seorang anak belajar ke surau untuk mencari siapa yang pembunuh ayahnya gitulah. Ada tokoh, ada tujuannya, terus ada hambatan kan gitu. Tapi secara teknis pun film itu juga membawakan terobosan di dunia perfilman internasional di kala itu. Jadi ada sosok, ada unsur pola perpindahan shot. Kalau yang di film itu biasanya dengan banyak hal ya secara teknikal, tapi di film itu khusus Usmar Ismail entah secara sengaja atau tidak dia menemukan pola pembabakan, mengadaptasi pola pembabakan randai. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sekarang tuh banyak loh hal-hal yang lokal bisa menjadi global. Itu udah dilakuin Pak Usmar di tahun 53 saat udah itu. Lebih dulu ya. Udah lebih dulu. Oke, wah jadi itu yang paling menginspirasi ya untuk seorang Arif Maliunmudo. Nah mumpung nih kita sedang membahas sosok beliau ya. Nah katanya sebentar lagi nih udah Arif juga bakal ada event. Nah eventnya itu putar film Usmar di kota kelahiran. Ini menyambut Hari Film Nasional ya udah ya. Betul. Seperti apa tuh dah rangkaian acaranya nanti?
Sebenarnya rangkaian acara ini sangat terhubung dengan yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2021. Itu kan situasinya COVID ya. Oh iya, Jadi waktu itu pas 100 tahun Usmar Ismail kita bikin pameran 100 tahun Usmar Ismail. Nama pameran itu Pameran Usmar Bukit Tinggi. Oke. Itu di bulan Maret kita lakukan. Terus kemudian setelah itu atau bersamaan dengan itu sampai di bulan Oktober itu gelombang Usmar Ismail ini dari berbagai penjuru Indonesia sangat besar. Oh, antusiasmenya masyarakat juga tinggi ya. Para komunitas film dan filmmaker dimanapun juga berinisiatif mengadakan hal-hal yang beragam. Sampai akhirnya Usmar Ismail di bulan Oktober tahun 2021 ditetapkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional. Jadi merupakan sosok dari tokoh budaya yang jadi pahlawan nasional pertama. Kan biasanya itu latar belakangnya kalau nggak militer, kalau nggak apa gitu. Jadi kalau dari kalangan budayawan lah gitu, itu Usmar Baru Ismail. beliau ya. Iya. Jadi karena itu udah tercapai dan beliau udah jadi pahlawan nasional. Dan waktu pameran Usmar Bukit Tinggi itu sebenarnya kita pengen bikin acara nonton film, tapi gitu. karena standar protokol COVID nggak Iya. memungkinkan. Ngumpul rame-rame gitu ya. Makanya di kali ini di Hari Film Nasional tahun 2024 ini kita bikinlah tema itu putar film Usmar di kota kelahiran. Jadi yaitu di sini. di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Oke. Nah, di mana tuh nanti tepatnya diadakan nih, Da Arif? Sebenarnya ada beberapa rangkaian acara ya Kak Uni Mutia. Jadi pertama itu ada semacam tour singkat lah di beberapa situs atau di beberapa objek yang ada hubungannya dengan Usmar Ismail. Kemana aja? Jadi ada beberapa tempat yang itu tuh sangat berhubungan dengan Usmar Ismail. Dan ada yang berhubungan dengan Usmar Ismail kecilnya, ada yang berhubungan dengan Usmar Ismail dewasanya. Oke. Terus kemudian tapi kita nganggap itu sebagai literasi aja sih buat para peserta. Kan pesertanya kan cara mendaftarnya kan gratis, kemudian terbuka untuk umum. Jadi ini sangat inklusif acaranya. Bukan buat filmmaker aja atau bukan buat mahasiswa film aja. Terus kemudian ada public lecture. Dan di sini kita ngundang ada 3 narasumber. Siapa aja tuh? Yang pertama itu adalah Ibu Hedi Hermia. Beliau adalah anak kandung dari Usmar Ismail. Yang melanjutkan perjuangan gagasan Usmar Ismail lewat Yayasan Usmar Ismail Cinema Society. Terus yang kedua itu sejarawan nasional dari Sumatera Barat, itu Bapak Hasril Caniago, yang besok itu akan membahas Usmar dari aspek sejarah gitulah. Karena kebetulan di buku beliau yang terbaru 1001 Tokoh Minang di Pentas Dunia, salah satunya ada Usmar Ismail juga. Jadi kita juga pengen tahu nih hal-hal yang selama ini mungkin kita atau orang banyak belum tahu secara sejarahnya. Dikupas lah nanti di sana ya. Nah, yang ketiga ini kayaknya nggak ada orang yang nggak kenal gitu ya. Siapa tuh? Semua orang, mungkin hampir semua orang anak-anak di Indonesia nonton film Petualangan Sherina, Laskar Pelangi. Terus banyak dan itu adalah Riri Riza. Wow, Riri Riza datang ke sini. Wah, amazing. Jadi mungkin 3 tokoh itulah kemudian yang akan menjadi sumber ilmu kita. Jadi biar acaranya ini nggak sekedar seremonial aja. Jadi memang yang ada datang isinya, ada gitu isinya. ya. Harapannya sih gitu. Harapannya sih gitu. Iya, tapi kalau yang didatangkan emang yang hebat-hebat seperti itu, tambah lagi nanti udah Arif di sana, pasti ada isinya banget. Amin. Terus itu kan sampai sore tuh. Iya. Belum selesai. Oh? Belum selesai. Belum selesai. Jadi mulainya jam berapa dulu nih? Mulainya itu dari jam 10 pagi. 10 pagi sampai sore. Sampai buka bersama. Selesai. Oh, buka bersama juga. Terus setelah jam waktu Isya dan Tarawih, lebih kurang jam 9 kita akan buka pameran Usmar Bukit Tinggi. Itu langsung dibuka oleh Riri Riza. Diadakannya pameran ini di mana nih nanti? Untuk pamerannya sendiri. Salah satu coffee shop yang sangat fenomenal di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Dan pamerannya berlangsung selama 10 hari. Di Kopigo namanya.
Di Kopigo. Oke. Sejak kapan nih mulainya nih pamerannya ini 28 Maret sampai 8 April. Oke ya, siap-siapin tuh ya. Iya, jadi yang pengen ngopi bareng sama Riri Riza gitu, jadi datang aja tanggal 28 ke Kopigo malam-malam. Jadi sekalian meet and greet juga ya. Iya, sekali meet and greet juga. Wah, oke. Udah gak sabaran, tinggal nunggu aja nih ngitung tanggalnya ya. Yes. Bentar lagi kok ya. Sebentar lagi. Nah, jadi yuk siapin aja. Kalau untuk kamu nih ya yang suka sama dunia perfilman, kenapa enggak untuk hadir di pameran itu. Oke. Nah, udah Arif. Tadi kita udah bahas soal eventnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dunia perfilmannya. Oke, menurut seorang Arif Malinmudo, seperti apa sih dunia perfilman Indonesia saat ini? Sebagai seorang pelaku industrinya, saya cukup optimis melihat para penonton film Indonesia itu sudah mulai percaya dengan film-film Indonesia, karena faktanya banyak sekali film-film Indonesia yang sudah berbicara di level internasional, baik dalam festival, baik dalam program-program diplomasi budaya, dan baik secara moral value maupun kita bisa lihat juga dari business value-nya gitu. Jadi misalnya banyak film sekarang sudah penontonnya itu jutaan kan gitu. Itu sebuah pencapaian sih menurut saya ketika kita melihat kebersamaan kita sebagai pelaku industri perfilman. Iya. Jadi makin bertumbuh, penontonnya makin percaya. Oke. Karena kan untuk bangkit sampai di posisi seperti saat ini, sekarang ini. Setelah Covid maksudnya. Setelah Covid ya, karena pas Covid itu down banget ya industri perfilman. Nah, itu kan bukan hal yang mudah untuk para sineas juga. Nah, udah Arif sendiri apa nih yang dilakukan yang benar-benar yang benar-benar kuat banget untuk dilakukan membangkitkan lagi nih setelah masa Covid sampai ke saat sekarang ini? Pertama, kalau saya pribadi memang waktu Covid itu kebetulan baru saja menyelesaikan sebuah syuting film. Oh, gitu. Dan syukurnya ketika Covid itu melanda, kami sedang dalam tahapan proses post production. Oh iya. Jadi justru malah rilisnya itu sempat tertunda karena Covid terus. Berapa lama udah? 2 tahun. Wah, cukup lama ya. Jadi ada film saya terakhir yang judulnya Perjalanan Pertama itu syutingnya tahun 2020. Itu rilisnya tahun 2021 dan 2022. Karena ada 2 kali rilis sebenarnya. Pertamanya di festival, yang kedua itu di untuk masyarakat lah, untuk audiens. Iya. Dan itu effort banget ya pasti ya waktu itu ya. Effortnya cuman karena kita nggak pernah tahu kapan bioskop benar-benar dibuka aja sih gitu. Begitu bioskop udah benar-benar officially bisa dibuka lagi, udah aman lah ya. Udah aman. Karena kalau secara tekniknya pun proses production itu memang bisa dikerjakan secara remote gitu. Misalnya sutradaranya di mana, pembuat musiknya di mana, editornya di mana, itu memang kepake banget tuh. Percakapan online lewat media Zoom dan lain-lain itu sangat bisa. Kalau syuting kan nggak bisa zooman gitu ya. Jadi sutradara di sini terus aktornya ada di mana gitu. Nggak bisa ya. Oke, jadi itulah salah satu kelebihannya ya. Iya. Hikmahnya dari Covid itu. Hikmah Covid. Terbentuk pola kerja yang baru. Nah tuh, tetap ada yang bisa dipetik ya. Orang Minang banget ya. Oh iya. Lai jua do untuang. Oh iya. Lai jua do mujua juga gitu ya. Iya. Oke, udah Arif, sebagai seorang sutradara dan penulis naskah. Nah, pastinya nih ya perlu kerjasama dengan banyak pihak. Ya, ada aktor, produser, kameramen dan tim-tim lainnya. Nah, gimana sih caranya udah Arif ini bisa membangun kerjasama untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus gitu? Karena kan melibatkan banyak orang nih untuk sebuah produksi film. Sebenarnya kerjasama itu nggak hanya di film aja ya. Maksudnya jadi pengajar pun harus kolaboratif juga sama pengajar. Ya. Membangun negeri pun itu juga konsepnya juga kolaboratif. Nah, kalau bedanya kalau membuat film ini kan seperti menciptakan dunia sendiri. Yang tadinya kita imajinasikan, kemudian kita tulis, terus kemudian barulah kita mengkomunikasikan ini dengan para ahli-ahli lain. Jadi sutradara itu sebenarnya bukan yang paling jago, tapi sutradara itu adalah orang yang mengkoordinir proses
pemindahan Oke. apa namanya teks menjadi visual dari Iya. skenario menjadi film itu dengan melibatkan para ahli-ahli lain. Jadi kan kameramen itu kan ahli kita sebut. Iya, iya. Penata suara itu juga seorang ahli, editor seorang ahli, bahkan aktor sebagai garda terdepan itu juga pasti ahli kan gitu. Iya. Jadi cara bekerja sama itu memang pertama memastikan dulu kita tahu apa yang mau kita buat ini sesuatu yang memang kita anggap itu perlu dan pantas didengar oleh orang banyak. Dan ketika kemudian menjadi sebuah karya, kira-kira itu akan sekedar menjadi hiburan aja kah? Atau ada hal lain yang bisa dibawa pulang oleh penonton gitu. Tapi itu sebenarnya soal orientasi ya. Itu bisa beda-beda. Setiap sutradara pasti beda-beda. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya berpikir saya berharap film itu bisa mewakili saya 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Wah. Jadi gagasannya akan tertitip di situ. Dan ya itu dia, adalah yang akan dikenang nanti ya. Iya. Oleh yang tinggal. Harapannya gitu. Harapannya seperti itu. Namanya gitu. Kenangan masa kecil itu ternyata bisa direalisasikan menjadi sebuah film. Saya mengabadikan nama-nama teman-teman itu di dalam karakter-karakter anak-anak yang ada di film. Membuat sesuatu yang paling dekat dengan kita dulu. Makanya film itu nggak hanya sekedar menghibur menurut saya. Jadi filmnya tuh sangat mengedukasi. Jadi ajang untuk menuangkan gagasan. Anda ketinggalan sama seperti saya.